Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya Rizky Hidayat dalam seri video pembelajaran. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan. Oke, langsung saja. Yang pertama, kalian siapkan pulpen dan buku untuk mencatat pembahasan kita kali ini. Oke, gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB. Nah, apa itu gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan itu adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Ya, gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Apa maksud dari kecepatan tetap? Maksud dari kecepatan tetap itu adalah jarak yang ditempuh tiap detik itu adalah sama. Jadi tiap satu detiknya jarak yang ditempuh itu sama. Misalnya pada detik ke-1 jarak yang ditempuh misalnya 4 meter. Karena dia kecepatan tetap atau jarak yang ditempuh tiap satu detik itu sama, maka pada detik kedua jaraknya menjadi 8 meter karena tiap satu detik itu jaraknya adalah 4 meter. Jadi pada detik kedua 4 meter tambah 4 meter sama dengan 8 meter. Kemudian pada detik ketiga jarak yang ditempuh berapa berarti? Ya, berarti 8 ditambah 4, 12 meter. Nah, itu adalah maksud dari kecepatan tetap, yaitu jarak yang ditempuh tiap satu detik itu adalah sama. Satu detik pertama 4 meter, satu detik kedua berarti 4 meter tambah 4 meter 8 meter, begitu seterusnya. Sekarang kita cek apakah kecepatannya tetap. Oke. V pada T sama dengan 1. Kemarin sudah kita bahas rumus kecepatan atau kelajuan itu V sama dengan S per T. Ya. Maka pada detik ke-1 kecepatannya itu adalah detik ke-1 jaraknya 4 meter, waktunya 1 detik. 4 dibagi 1, 4 meter per sekon. Kemudian pada T sama dengan 2, maka V-nya jaraknya pada detik kedua 8 meter, detiknya 2 berarti 8 bagi 2 4 meter per sekon. Kemudian pada detik ketiga berarti V-nya sama dengan 12 per 3 sama dengan 4 meter per sekon. Jadi tiap detik itu kecepatannya tetap, yaitu 4 meter per sekon. Itu yang dimaksud dengan GLB atau gerak lurus beraturan. Gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Nah, sekarang kita berbicara tentang grafiknya. Nah, grafik pada GLB yang pertama grafik jarak terhadap waktu. Jarak terhadap waktu atau S terhadap T. Bagaimana bentuk grafiknya? Ini S dalam meter, T dalam sekon. Tadi pada detik ke-1 jaraknya 4 meter. Kita ketemukan titiknya di sini. Kemudian pada detik kedua jaraknya 8 meter. Ketemu titiknya di sini. Pada detik ketiga jaraknya 12 meter. Kita ketemu di sini. Nah, kita tarik garis. Nah, ini membentuk sebuah grafik yang miring ke atas. Itu adalah grafik jarak terhadap waktu pada gerak lurus beraturan. Grafiknya seperti ini ya. Saya gambarkan. Nah, grafiknya seperti ini. Ini S dalam meter, kemudian ini T dalam sekon.
Kita lanjutkan yang berikutnya. Sekarang grafik kelajuan terhadap waktu atau V terhadap T. Bagaimana bentuk grafiknya? Ini V dalam meter per sekon, ini T dalam sekon. Nah, tadi pada detik ke-1 kecepatannya itu adalah 4 meter per sekon, ketemu titik di sini. Kemudian pada detik kedua sama 4 sekon juga, ketemu titik di sini. Kemudian pada detik ketiga 4 meter per sekon juga ya, ketemu titik di sini. Nah, grafik kelajuan terhadap waktu itu membentuk garis lurus. Ini grafik GLB kelajuan terhadap waktu, ini bentuk grafiknya. T dalam sekon, V dalam meter per sekon, membentuk garis lurus. Nah, itu ada dua grafik. Tadi yang pertama adalah grafik jarak terhadap waktu, ini yang kedua grafik kelajuan terhadap waktu. Yang berikutnya pada gerak lurus itu ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB ya. Suatu benda itu pasti dalam bergerak kelajuannya itu berubah-ubah, tidak selalu tetap. Terkadang dia bertambah cepat, terkadang juga dia melambat ketika direm. Nah, suatu benda dikatakan melakukan GLBB atau gerak lurus beraturan, berubah beraturan itu jika gerakannya pada lintasan lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah atau berkurang secara teratur. Secara teratur atau kata lainnya adalah dengan percepatan tetap. Percepatan itu jika kecepatannya atau kelajuannya bertambah, atau perlambatan jika kelajuannya berkurang. Nah, dilambangkan dengan huruf A. Rumusnya seperti ini ya. Tadi kan percepatan ada dua. Jika bertambah itu namanya percepatan, pertambahan kelajuan tiap selang waktu tertentu. Jika berkurang itu namanya perlambatan. Dirumuskan A sama dengan VT min V0 per T, di mana A itu adalah percepatan atau perlambatan sama saja. Satuannya meter per sekon kuadrat. VT itu adalah kelajuan akhir. Satuannya meter per sekon. Sedangkan V0 itu adalah kelajuan awal. Satuannya sama, meter per sekon. Sedangkan T itu adalah waktu atau selang waktu. Satuannya sekon. Nah, di sini ada catatan. Jika benda mengalami pertambahan kecepatan atau dipercepat, maka nilai percepatannya adalah positif. Ya, nilainya adalah positif. Nah, jika diperlambat maka nilai A-nya itu bernilai negatif. Ya. Kemudian jika mau mencari kecepatan atau kelajuan akhir, rumusnya bagaimana? Rumusnya ini. VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Nah, sekarang kita bahas grafiknya. Grafik GLBB sama seperti pada GLB ya. Yang pertama kita bahas grafik kelajuan terhadap waktu. Misalnya V dalam meter per sekon, T dalam sekon. Misalnya pada detik ke-1 kelajuannya 4 meter per sekon. Pada detik ke-2 kelajuannya 6 meter per sekon. Kita bahas dulu di sini. Ketemu titik di sini. Kemudian pada detik kedua 6 meter per sekon. Ketemu titik di sini.
Kemudian pada detik ketiga kelajuannya 8 meter per sekon, ketemu titik di sini. Nah, kita buat tarik garis lurus. Nah, jadi ini tiap detik kelajuannya bertambah. Pertambahannya berapa ini? Dari 4 ke 6 2, dari 6 ke 8 juga 2. Ini pertambahan kecepatannya tetap, yaitu bertambah 2 meter per sekon tiap 1 detik. Grafiknya membentuk seperti garis miring ke atas. Nah, ini ya. Ini V dalam meter per sekon, kemudian ini T dalam sekon. Grafiknya naik seperti grafik jarak terhadap waktu pada GLB. Kalau pada GLBB itu kelajuan terhadap waktu. Oke, yang berikutnya kita bahas grafik GLBB tentang percepatan terhadap waktu. Kita lihat dulu, tadi pada detik ke-1 T1 detik ke-1 A-nya berapa? Tadi A rumusnya kan VT min V0 per T. VT-nya pada detik ke-1 itu adalah 4. V0-nya berapa? Dia V0-nya adalah 0. Dibagi T-nya, maaf, ini saya ulangi ya. Pada detik ke-1 naik ke 2 berarti A-nya berapa? VT-nya itu tadi adalah 6. Kemudian V0-nya berarti 4. Kemudian detiknya 2 dikurangi 1, 1. 6 kurangi 4, 2. 2 per 1 berarti VT-nya, kok VT sih? Maaf ya, 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian pada detik yang ketiga T3 3 sekon, A-nya berapa? Berarti pada detik ketiga itu 8 meter per sekon dikurangi 6 meter per sekon per 3 kurangi 2, 1. 8 kurangi 6, 2 per 1, 2 meter per sekon kuadrat. Kita gambarkan di sini grafiknya. Ini A dalam meter per sekon kuadrat, ini T dalam sekon. Tadi pada detik kedua percepatannya 2. Ketemu di sini. Kemudian pada detik ketiga kecepatannya juga 2, kita ketemu di sini. Nah, kita buat tarik garis lurus. Ini adalah grafik percepatan terhadap waktu. Grafiknya sama seperti kelajuan terhadap waktu pada GLB. Nah, karena ini berubahnya beraturan, maka A-nya juga tetap tiap detiknya, yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita lanjut ke contohnya. Ini contoh tentang GLB. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan konstan. Ada kata kelajuan konstan ya. Konstan itu artinya tetap, maka dia adalah GLB dengan kelajuan konstan, berarti V-nya 15 meter per sekon. Menempuh jarak sejauh, berarti S-nya 2250 meter. Lamanya mobil melaju berarti T. Rumus dari kelajuan kan V sama dengan S per T, yang ditanya T. Kita buat segitiga rumusnya supaya bisa menghafal. S berarti di sini adalah di atas, ini V, ini T. Hubungan dari atas ke bawah itu pembagian, dari samping ke kiri ke kanan atau sebaliknya itu adalah perkalian. Jika yang ditanyakan S, maka S yang kita tutup. Maka hasilnya adalah S sama dengan V kali T. Nah, di sini yang kita cari itu adalah T, maka T yang kita tutup. Maka T ketemu sama dengan S per V. Jadi rumusnya T sama dengan S per V.
S-nya 2250, V-nya 15. 2250 dibagi 15 berapa ya? 150 skon. Atau berapa menit nih? 1 menit 60 detik. 150 berarti 2 menit 30 detik. Contoh yang kedua, sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per sekon. V sama dengan 10 meter per sekon. Melintas dari Bogor menuju Puncak, perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. T-nya 2 jam. Kita ubah ke sekon. 1 jam itu berapa detik? 3.600 detik ya. Kalau 2 jam berarti 3.600 kali 2, 7.200 skon. Yang ditanyakan adalah jarak S. Tadi kita buat segitiga tadi ya. VS per T. Atas ke bawah bagi ke samping kali yang ditanya S, maka S yang kita tutup hasilnya adalah S sama dengan V kali T. Kita masukkan S sama dengan V kali T. V-nya 10, T-nya 7.200. Tinggal tambahin nolnya 172.000 meter. Berapa ini kalau dijadikan kilo? Dibagi 1000 ya. Jadi 72 kilometer. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang GLBB. GLBB. Contohnya seperti ini. Sebuah benda awalnya bergerak. Nah, ada kata awalnya. Kalau ada kata awalnya berarti dia adalah V0 atau kelajuan awal dengan kelajuan 2 meter per sekon. 2 meter per sekon. Mengalami percepatan. Percepatan tadi lambangnya adalah A. 2 meter per sekon kuadrat. Kelajuan gerak pada detik kelima. Berarti yang ditanyakan adalah detik kelima, berarti T ya, 5 sekon. Kelajuan gerak pada detik kelima, berarti yang ditanyakan adalah VT. VT rumusnya itu sama dengan V0 ditambah A kali T. V0-nya 2 ditambah A-nya 2 kali T-nya 5. Kalau ada bentuk operasi hitung seperti ini, maka yang kita kerjakan dulu adalah yang bentuk perkalian ya. 2 ditambah 2 kali 5 10. 2 tambah 10 berarti 12 meter per sekon. Oke. Saya rasa untuk video pembelajarannya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Tetap sehat, tetap kuat, jaga selalu kesehatan. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe untuk mengetahui video pembelajaran yang berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.